Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bertemu kembali di podcast Luqman Effendi. Sebagaimana sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya, kita mencoba untuk melengkapi lagi pembahasan kita tentang aspek-aspek penyakit, ya, aspek-aspek kesehatan, ya, dalam kaitannya dengan kewajiban kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita mau mencoba membahas tentang satu penyakit yang sangat populer, ya, sangat banyak diderita oleh saudara-saudara kita, yaitu apa yang sering disebut sebagai MAH atau asam lambung, atau juga istilah lainnya adalah GERD, ya. Penyakit ini mengganggu pencernaan dan memang menjadi satu penyakit yang menjadi momok yang cukup menakutkan bagi sejumlah orang yang menjalani ibadah puasa. Kendati demikian, seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, mengingatkan bahwa sesungguhnya ibadah puasa Ramadan ini tetap dapat dijalani, tetap dapat dilaksanakan dengan baik oleh para penderita penyakit asam lambung, tentu dengan sejumlah catatan, ya. Nah, pada podcast inilah kita mencoba menyampaikan beberapa catatan, setidaknya ada 6 catatan gitu, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ari Fahrial Syam. Catatan yang pertama, ya, ketika penderita asam lambung ingin tetap melakukan puasa adalah kalau merasa lambung tidak nyaman, maka sehari sebelum puasa dan sebelum sahur maka bisa dilakukan minum obat terlebih dahulu. Nah, rasa tidak nyaman ini menurut Dr. Ari, ya, menurut Prof. Ari, biasanya hanya terjadi pada 7 hari pertama, ya, maksimal sampai 10 hari pertama di awal Ramadan. Namun kemudian kondisi tubuh akan beradaptasi dan mulai nyaman, ya, menjalankan puasa tanpa harus memerlukan bantuan obat, ya. Jadi jika terpaksa di awal-awal Ramadan, ya, kita, kalau Anda menderita asam lambung, ya, mungkin perlu bantuan obat, ya. Kemudian catatan yang kedua, ya, bagi para penderita asam lambung supaya bisa melakukan puasa dengan nyaman adalah hindari konsumsi makanan yang terasa asam, terasa pedas,
berlemak dan terutama pada waktu makan sahur ya, pada saat kita makan sahur ya, itu wajib hukumnya untuk menghindari makanan yang asam, yang pedas dan juga berlemak tinggi. Kurangi konsumsi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam lambung ya, karena lemak tinggi yang terdapat pada makanan bersantan, susu, jeroan dan juga makanan yang digoreng serta daging ini dapat memperberat cara kerja lambung sehingga puasa menjadi tidak nyaman. Kemudian catatan yang ketiga ya, yang harus dilakukan untuk saudara-saudaraku yang mengalami penyakit MAH atau penyakit asam lambung adalah pilihlah makanan yang berjenis clean food ya, seperti sayur yang direbus atau protein yang rendah lemak yang dikukus atau dibakar, serta makanan tanpa rasa pedas dan asam bila ingin, terutama pilihan pada waktu makan sahur. Pasalnya makanan yang berlemak, makanan yang pedas serta asam ini akan memperburuk kondisi lambung kita. Konsumsi makanan tinggi lemak saat sahur ini dapat membebani lambung ya. Dan pada jam 8 pagi kalau itu dilakukan maka perut akan merasa tidak nyaman ya. Kemudian catatan yang keempat ya, untuk para penderita MAH tetap sehat saat puasa adalah saat berbuka baru bisa konsumsi makanan berlemak seperti kolak, gulai atau rendang, tapi tetap jangan berlebihan ya. Jadi kalau mau konsumsi susu juga diperbolehkan dengan mengkonsumsi susu yang rendah lemak supaya tetap nyaman. Jadi kalaupun kita mengkonsumsi sedikit makanan-makanan yang mengandung lemak, konsumsilah pada saat berbuka ya, jangan pada saat sahur gitu ya. Kemudian catatan kelima ya, dari 6 catatan yang harus diperhatikan pada para penderita asam lambung adalah kurangi konsumsi daging berlebihan pada bulan Ramadan ya. Konsumsi daging yang berlebihan ini dapat meningkatkan kadar lemak di lambung sehingga proses pengosongan lambung menjadi terhambat. Inilah yang menyebabkan perut terasa tidak nyaman seperti begah. Dan inti dari puasa tentu saja adalah pengendalian diri. Ibadah puasa tidak hanya mengajarkan kita untuk lebih rajin beribadah, namun juga pengendalian diri, termasuk mengendalikan diri terhadap makanan. Kemudian catatan terakhir yang keenam ya, sebagai petunjuk untuk bisa berpuasa dengan nyaman dan aman bagi para penderita MAH adalah pilihlah makanan ringan dan jenis minuman manis yang rendah lemak ya. Jadi saat berbuka makanan ringan dulu, dan kalau pilihlah minuman yang manis tetapi yang rendah lemak. Baru setelah sholat maghrib ya, setelah sholat isya bahkan ya, baru makan makanan yang berat ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya tip untuk yang derita MAH ya, untuk kita-kita yang sehat pun dalam konteks menjaga tubuh kita tetap nyaman, saya kira ini juga harus kita lakukan ya. Nah, tujuannya apa? Supaya lambung tidak kaget ya, dan dengan demikian memberi makanan itu secara pelan-pelan dan bertahap. Itulah 6 catatan yang harus diperhatikan kepada saudara-saudaraku yang menderita GERD, menderita asam lambung, menderita MAH, untuk
untuk bisa tetap berpuasa, menjalankan kewajiban ya sebagai seorang muslim dan muslimah berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya ada kekurangnya mohon dimaafkan. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.